Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu, harian Kompas itu menerbitkan sebuah hasil laporan yang menjelaskan bahwa 80% dari rakyat Indonesia itu merasa puas dengan kinerja Pak Prabowo Subianto beserta kabinetnya dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Itu adalah capaian yang sangat luar biasa karena mengingat di zaman Pak Jokowi dulu ketika baru saja menjabat itu nilainya hanya 65%. Ini Pak Prabowo sampai 80%. Ini adalah nilai yang sangat-sangat signifikan. Entah karena kinerja sangat baik atau karena buzzernya banyak, ya itu terserah. Tapi yang jelas kepuasan rakyat terhadap Pak Prabowo itu tembus sampai 80% menurut data dari Kompas. Bagaimana metodologi yang digunakan? Kompas nyari 1.000 orang responden secara random di seluruh wilayah Indonesia, ditanya puas atau enggak. Nah, jawabannya 80% itu puas, gitu kan? Tapi bagaimana kalau misalkan kita menaikkan level tantangannya? Saya dengan tim, ini bikin sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Enigma. Dari aplikasi Enigma ini, kita kemudian bisa menganalisis sentimen masyarakat terhadap satu tema, apapun itu. Dan kita melibatkan semua platform media digital, termasuk kolom komentarnya di situ. Jadi ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada berita di media digital, dan ada komen-komen di situnya, ada Reddit dan sebagainya. Kita kumpulkan, kita analisis semuanya. Dan kami di sini sudah menganalisis bukan hanya melibatkan 1.000 orang random, tapi 1,1 juta orang yang kami libatkan dalam proses, dalam tanda kutip itu ya, analisis jajak pendapat sejak Pak Prabowo naik di masa jabatannya di bulan 20 Oktober sampai kemarin awal Januari. Nah, itu semuanya dianalisis sama kita. Pokoknya 100 hari masa jabatannya dan hasilnya seperti apa. Nah, saya mau kasih sedikit bocoran aja bahwa aplikasi Enigma ini, kalau misalkan Baraya mau, silahkan di kolom deskripsi. Nah, aplikasi Enigma ini itu sudah kami uji cobakan untuk semua kata-kata yang ingin kami tampilkan. Jadi misalkan Baraya misalkan saya pengen tahu bagaimana sentimen masyarakat terhadap olahraga. Nah, ketikan saja misalkan KONI gitu ya, atau olahraga. Nah, nanti di situ langsung muncul positifnya sekian persen, negatifnya sekian persen, positifnya tayangan positif dari media apa saja, tayangan negatif dari media apa aja, kolom komentarnya siapa aja, itu semuanya kedetek. Jadi akun-akun buzzer, bahkan media-media mainstream yang jadi buzzer itu bisa sampai ketahuan menggunakan Enigma ini. Keren kan? Nah, ini aplikasi buatan teman-teman saya. Dan sekali lagi ya, nanti kalau misalkan saya sudah punya televisi, sudah punya apa, nanti yang akan saya tampilkan itu bukan hanya screenshot seperti yang barusan. Bukan, tapi secara live ditampilkan gitu. Nah, jadi Baraya kalau misalkan saya pengen tahu bagaimana misalkan sentimen masyarakat terhadap judol gitu ya. Nanti klik judol di situ, nanti keluar semua di situ gitu ya. Nah, kita demo aja sedikit. Yang pertama kita masukkan adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, hasil dari analisis Enigma ini, pemberantasan korupsi itu 30% netral. Jadi media-media kita dan kolom komentar dan dari reaksi dari netizen itu 30% netral. Jadi maksudnya ya ada berita di sini, ada korupsi di sana, ya netral gitu kan, biasa. Nah, tapi 45% negatif. Ngejelek-jelekin, korupsi di mana-mana, nggak bisa ditegakkan hukumnya di Indonesia, bla 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 dan sebagainya, itu gagal. Penegakan hukum di Indonesia itu gagal. Kemudian 25% itu positif. Jadi wah, terima kasih akhirnya koruptor ditangkap, bla 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 bla, yang kayak gitu ya. Nah, itu cuman 25%. Artinya dari 100 hari masa jabatan Pak Prabowo itu 45% responden atau media atau apapun itu yang mewartakan ditampilkan itu 45% negatif. Jadi kita adu misalkan dengan metodologi yang dimiliki oleh Kompas. Kalau Kompas tadi 1.000 orang dan ditanya bagus atau tidak, jawabannya bagus atau tidak dan sebagainya. Nah, kalau ini misalkan 45% itu dari 1,1 juta orang di platform media sosial. Artinya apa? Termasuk buzzer di situ tuh ada. Termasuk yang pro terhadap pemerintah, yang anti terhadap pemerintah, itu semuanya ada. Dan bisa kita lacak satu demi satu siapa yang pro dan siapa yang kontra terhadap itu. Itu kita bisa lacak di situ ya.
Nah, tapi lanjut saja kemudian ya, kita juga bisa nyari nama Bahlil gitu, atau kita Budi Ari, ya, atau misalkan Guru Gembul dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke situ. Kemudian kita lihat di Facebook negatif atau positifnya berapa, apa negatif positifnya berapa dan sebagainya. Termasuk ada buzzer-buzzer yang menghujat, yang membagus dan sebagainya itu ada gitu. Nah, bagaimana dengan citra Pak Prabowo dalam hal ini? Pak Prabowo kita ambil 1 bulan saja dari 6 Januari ke 5 Februari kemarin, itu ternyata Pak Prabowo itu sentimen masyarakat dan media terhadap sosok pribadi ini, pribadi ya, pribadi beliau itu 60% positif. Luar biasa ya, 60% positif. Jadi selamat Pak Prabowo, jadi Bapak itu memang disanjung dan diapresiasi oleh banyak warga di Indonesia. Yang negatif itu cuma 20%, sisanya netral. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo masih sangat bagus. Tapi kalau misalkan kita cek dari mana sumber uraian positif itu, yang tertinggi secara signifikan itu didapati dari Metro TV. Kemudian dari Antara News dan kemudian dari Kompas. Saya tidak bilang bahwa mereka itu buzzer ya, saya bilang bahwa kebanyakan pemberitaan terkait dengan Pak Prabowo atau nama Prabowo itu yang dilacak itu kebanyakan berasal dari Metro TV, Antara News dan kemudian Kompas. Sisanya yang lain-lain gitu. Itu begitu kurang lebihnya. Jadi sampai media apa yang memberitakan pun itu ketahuan di situ ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Astacita Pak Prabowo, visi misi dari Pak Prabowo Subianto. Apakah menurut masyarakat, menurut sentimen media, itu positif atau negatif, tercapai atau tidak? Apakah sesuai dengan Kompas atau tidak gitu ya? Kita cek ini di sini satu-satu ya. Cara penilaiannya tuh gini Baraya, kalau misalkan ada misalkan satu kata gitu ya, kan Pak Prabowo itu Astacitanya tuh terdiri atas 8 poin, dan dari 8 poin itu anaknya banyak banget ya, sampai sekitar 150-an gitu. Nah, dari 150 itu satu demi satu kita cek dimasukkan kata-katanya ke media, ke Enigma ini, dan dari Enigma ini nanti mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Kalau positifnya lebih besar, kita kasih poin 1, kalau negatifnya lebih besar, kita kasih poin -1. Kalau misalkan seimbang berarti 0, gitu kan kurang lebihnya. Kalau misalkan ada Astacita yang disampaikan ke publik tapi tidak dihiraukan oleh publik, jadi media digital mengabaikannya, tidak ada komentar, itu berarti nilainya 0. Kan gitu kurang lebihnya ya. Yuk kita mulai Astacita yang pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Skornya menurut Enigma itu adalah -10. Maaf Pak Prabowo, ini dalam hal Pancasila ini minusnya 10, parah banget. Kenapa bisa seperti itu? Yang paling banyak menjadi isunya itu adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ya, hal itu sudah tentu saja kita sudah mengetahuinya. Jadi menurut netizen, bukan menurut saya, menurut netizen yang dianalisis oleh Enigma, itu poin Bapak itu -10. Kemudian Astacita yang kedua yaitu sistem pertahanan negara dan kemandirian negara. Ya gitu ya. Itu skornya ternyata adalah 1. Jadi hampir berimbang, positif dan negatifnya hampir berimbang, tapi lebih 1 sedikit gitu. Yang paling negatif dalam hal Astacita yang kedua yaitu pertahanan negara dan kemandirian itu adalah soal cyber. Keamanan cyber. Itu keamanan cyber di Indonesia menjadi isu yang benar-benar memojokkan pemerintah, dan kita ketahui itu bersama ya. Jadi isunya yang paling negatif itu adalah di situ. Kemudian masalah penanganan terorisme dan deforestasi. Itu semuanya negatif sekali di situ. Jadi tema-tema yang berhubungan itu dengan negatif sekali. Tapi Pak Prabowo itu ditolong dengan isu-isu yang berhubungan dengan pemeliharaan budaya, cagar budaya. Itu bagus sekali. Kemudian ketersediaan sembako, makanan untuk masyarakat, itu nilainya plus sekali, bagus sekali. Jadi setelah dijumlah jamlah semuanya, plus minusnya itu Pak Prabowo hanya dapat poin 1 untuk Astacita yang kedua. Jadi poin 1 kalau misalkan masuk ke dalam hitungan 0 sampai 10 gitu ya. Ini berarti 1 tuh nilainya jelek sekali Baraya, tapi setidaknya nggak sampai -10 kayak yang Astacita yang pertama. Astacita yang ketiga kita lihat ya. Astacita yang ketiga itu terkait dengan infrastruktur. Ketersediaan jembatan, jalan raya, gedung-gedung ya, segala rupa seperti itu, dan nilainya positif yaitu +5. Luar biasa. Karena apa?
Plus 5 di sini itu Pak Prabowo mendapatkan nilai yang signifikan besarnya karena dianggap berhasil mencegah banjir atau mengurangi banjir, kemudian ketersediaan irigasi, bendungan, dan jalan-jalan di pedesaan. Itu positif sekali Pak Prabowo Subianto. Jadi poin Anda di bagian ini adalah 5 poin. Selamat ya. Tapi sekali lagi 5 dari 10 itu ya gitulah. 5 poin, lumayan. Kemudian Astacita yang keempat terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sains, pendidikan, dan sebagainya. Skornya juga adalah 5. Ya, ini 5 itu karena Pak Prabowo Subianto itu kabinetnya diacungi jempol untuk urusan masalah layanan kesehatan yang bagus. Jadi ini bagus sekali. Kemudian ya hal yang semacam itu, masalah kesehatan di sini ada beberapa poin dan semuanya bagus, tapi yang jelek itu adalah ternyata tidak ada. Kebanyakan 0. Jadi 0 ini berarti setelah dicek itu pas 0 ternyata kebanyakan memang masyarakat tidak peduli pada itu. Jadi tidak membicarakannya sama sekali. Dan platform-platform media juga tidak memberitakannya. Mungkin karena kurang populer ya terkait dengan masalah ini. Jadi nilai Pak Prabowo adalah 5. Selamat. Kemudian Astacita yang kelima terkait dengan industrialisasi dan pemerataan ekonomi gitu ya. Ini kering kerontang, nilainya 0. Jadi industri ini nampaknya entah ditutupi oleh buzzer, entah apa, tapi tidak ada pembicaraan yang bisa dideteksi. Atau ada sih pembicaraan, tapi sedikit-sedikit sekali dan jumlahnya pada akhirnya secara akumulatif itu adalah 0 untuk Astacita yang kelima. Seimbang lah, relatif seimbang. Kita lihat Astacita yang keenam. Pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, pemerataan ekonomi, dan sebagainya. Skornya luar biasa, rekor ya, 12. Jadi ini yang tertinggi. Jadi Pak Prabowo itu ternyata dicintai oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Kalau misalkan kita lihatnya dari masalah ini gitu ya. Di antaranya adalah masalah pemerataan ekonomi itu skornya sampai 6. Luar biasa. Sisanya ya subsidi macet apa segala rupa itu minus 1, 2, tetapi secara diakumulasikan itu skornya 6 gitu ya. Kemudian Astacita yang ke-7 itu menyangkut reformasi politik dan birokrasi. Nah ini rekornya minus 9. Minus 9. Jadi aduh parah sekali. Karena kalau ya itu tadi kalau misalkan ngomongin soal pejabat, birokrat, ya yang kayak gitu itu nilainya jeblok banget, nilainya minus. Jadi pemberitaan-pemberitaan dan sentimen masyarakat itu semuanya jelek. Jadi minusnya 9. Kemudian untuk Astacita yang ke-8 menyangkut masalah lingkungan, budaya, keberagamaan, dan sebagainya. Ya, seperti yang kita duga bersama, kalau misalkan masalah lingkungan dan budaya di Indonesia 0. Karena masyarakat tidak memperbincangkan itu dan tidak banyak media-media digital yang mau mempublikasikannya. Jadi, setelah dijumlah jamreh yang tadi dari 8 Astacita Pak Prabowo itu, berapakah total akumulasi nilainya? Ya, plus 4. Jadi lumayan ya Pak Prabowo itu nilainya plus 4. Tapi sekali lagi plus 4 itu dari 150-an kriteria. Kemudian dari situ tuh sebaiknya kan seharusnya positif. Sehingga harusnya itu seharusnya 10 gitu. Tapi ini cuma dapat 4, 0, minus 4, ya segala rupa dan sebagainya. Dan akhirnya plus 4 gitu. Jadi walaupun dalam hal ini sebenarnya tingkat kepuasannya itu berarti hitungan paling bututnya itu berarti sekitar 54% saja. Tetapi dibandingkan dengan tujuan dari Pak Prabowo yang seharusnya tercapai itu ya masih jauh lah. Ya tentu saja ini baru 100 hari gitu ya. Semoga kita doakan bahwa Pak Prabowo ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Tapi saya pikir dibandingkan dengan metodologi Kompas yang tadi itu nanya ke 1.000 orang secara random gitu, saya pikir analisis terhadap media dan gerakan-gerakan media sosial termasuk di kolom komentarnya itu lebih akurat. Ya, ini tentu saja bisa diperdebatkan, tapi bagi saya ini sih kayaknya lebih keren lagi gitu. Nah, begitulah. Dan kalau misalkan nilai Pak Prabowo yang cuma 4 ini kemudian dihubungkan dengan nilai skor yang seharusnya, itu sampai sejauh ini Pak Prabowo baru mencapai sekitar 0,13%. Jadi tingkat kepuasannya dalam tanda kutip 0,13%.
Ya, sekali lagi ini baru capaian 100 hari kerja pertama gitu. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh Kompas. Begitu. Nah, jadi dalam hal ini saya juga pengen pamer Baraya. Jadi saya tuh di belakang tuh ada timnya banyak sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya ngebahas tentang AI, itu timnya itu, nah ini timnya ada Partai X, ada apa segala rupa, itu di belakang saya menyokong ini. Silahkan Baraya, dan Baraya bisa mengakses di kolom deskripsi nilai rapot Pak Prabowo secara total seluruhnya di situ. Silahkan cek di kolom deskripsi. Tapi yang jelas ada gitu. Jadi kalau misalkan saya berbicara masalah filsafat misalkan, itu saya tuh ada timnya di belakang gitu. Bukan tidak selalu terkait isi kolom komentar, tapi ada teman diskusi gitu. Jadi kalau misalkan Baraya kenal Ardianzi gitu ya, Forbidden ya yang kayak gitu, itu saya tuh ada teman diskusinya. Kalau misalkan bahas tentang ekonomi itu kan ada Pak Benis ngobrol juga gitu. Kalau misalkan masalah geopolitik dan sebagainya, saya juga ada teman Pak Mardigu gitu. Kita tuh di belakang layar tuh sering ngobrol sana sini gitu. Jadi ya termasuk juga misalkan saya ngebahas agama Kristen gitu kan, banyak itu orang-orang Kristen yang marah-marah gitu. Padahal enggak itu Baraya. Saya bahkan diskusi dengan salah seorang pendeta yang tatonya banyak itu juga teman diskusi saya sampai sejauh ini gitu. Jadi insya Allah lah saya tuh memang didukung oleh banyak pihak alhamdulillah. Dan sekali lagi ini baru demo. Nanti kalau misalkan tindakan berlanjut, maka saya akan tampilkan itu dalam bentuk TV besar dan Baraya bisa secara live langsung nunjuk saya mau kata ini dicantumkan, saya mau kata ini dicantumkan dan sebagainya. Nanti kita langsung lihat analisisnya. Sebentar, jangan dulu kabur ya. Ya, ini sebenarnya adalah tawaran dari saya kepada Pak Prabowo dan jajarannya. Kalau misalkan mau, ini saya akan hibahkan aplikasi ini kepada Pak Prabowo dan tim. Ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk bisa evaluasi diri, bisa untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja ini jangan disalahgunakan untuk sesuatu yang negatif gitu ya. Saya percaya kepada pemerintah, dan ini pun ya, ini adalah salah satu wujud upaya kontribusi kami untuk negara. Jadi Pak Prabowo, saya mohon maaf ya, mungkin tim Bapak punya aplikasi yang semacam ini, mungkin banyak ahli yang semacam ini, tapi sekedar bocoran aja sedikit ya. Jadi kalau pejabat-pejabat, kalau birokrat-birokrat, kalau bikin aplikasi yang berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan pelayanan publik dan masyarakat dan sebagainya, banyak yang meminta kepada perusahaan pembuat aplikasi untuk dibuatkan aplikasi yang sengaja jelek. Saya mohon maaf ya, ini mah ada kabar angin, ada kabar buruk gitu. Tapi aplikasi-aplikasi pemerintah itu jelek karena bukan hanya emang keterbatasan anggaran, tetapi ya beberapa saksi mata pernah menyebutkan bahwa memang yang diminta adalah aplikasi yang sengaja jelek, entah kenapa seperti itu. Nah, sedangkan aplikasi yang ini kan lumayan bagus lah ya, sedikit. Terima kasih Pak Prabowo. Sekarang saya mau... Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.